Halo semuanya, nama gue Pandu Tronandito. Gue yang gedein bisnis TikTok Ads di Indonesia dari 300.000 USD per quarter sampai 30 juta USD. We like Pandu. Di video kali ini, gue akan jelasin kenapa tim sales lu sama tim marketing nggak pernah sepaham soal kontribusi revenue-nya mereka. Lalu berantem, siapa yang berkontribusi paling besar. Sebenarnya ada 3 step supaya tim sales lu dan tim marketing lu bisa sepaham dan bisa akur ngejalanin bisnis lu. Yang pertama, mesti ada proses yang namanya kualifikasi. Yang kedua, kualifikasi ini harus dibagi antara kualifikasi si sales sama kualifikasi si marketing. Nggak boleh campur, kalau nggak auto pasti berantem. Yang ketiga, lu mesti punya sistem supaya fair buat sales dan juga buat marketing lo. Yang pertama, lu mesti punya proses namanya kualifikasi. Apa sih kualifikasi? Sebenarnya simpel banget. Contoh, lu misalnya ada customer. Nggak semua customer lu itu adalah raja. Ada customer yang cuma jadi teroris doang buat lu. Minta diskon, minta rebate, mintanya COD. Pas sudah lu samperin ke sana kagak jadi beli, itu teroris tuh. Sedangkan customer yang beneran, itu yang lu mau. Itu yang bakalan numbuhin bisnis lu. Jadi, di proses yang namanya marketing dan menghasilkan leads itu juga tidak semuanya nilainya sama. Nggak semua punya kualitas yang akan ngebangun bisnis lo. Makanya lo mesti bisa pilah-pilah. Siapa yang beneran leads, yang high quality, mana yang cuma sekedar tanya-tanya doang. Jangan-jangan anak kuliah lagi riset, atau mungkin kompetitor, cuma sekedar riset pasar. Itu nggak akan pernah beli dari lo. Makanya lo mesti punya proses kualifikasi ini supaya sebelum lo ngerepotin tim sales lo, ngerepotin tim operasional lo, ngerepotin tim CS, dan berbagai macam resource lainnya, lo bisa cegat dulu di depan nih. Lo beneran niat apa kagak? Lo punya interestnya apa enggak? Lo bahkan udah pernah tahu nggak sih kita ini siapa? Nah, proses kualifikasi ini yang bakalan ngebantuin lo supaya lo bisa pisahin berapa banyak resource yang mesti lo kasih untuk setiap jenis leads dan setiap kualitas yang mereka bawa. Step yang kedua, lo mesti pisahin proses kualifikasi antara sales sama marketing. Karena dua-duanya itu beda. Namanya juga proses. Berarti kan ada banyak step yang terjadi. Nah, di banyak step ini tadi, lu bisa pisah. Kalau marketing, itu yang paling harus lu jaga adalah leads ini punya intent apa enggak. Itu aja. Stop sampai di situ, beres tuh. Kalau misalkan lu dapat leads ini punya intent, punya ada niat untuk membeli, bahkan mungkin nggak harus sekarang, kita bisa sebut mereka sebagai MQL. Marketing Qualified Leads. Itu definisinya. Sedangkan kalau misalkan mereka udah jadi MQL, belum tentu loh hanya karena mereka punya intent, mereka artinya punya budget. Belum tentu loh hanya karena mereka punya intent, mereka artinya bisa make decision. Contoh, misalnya mereka staff. Kalau misal ngebaca nih produk lo, ngebaca service lo, wah kayaknya ini dia nih solusi kesakitan di hidup gua. Oke, ini dia nih solusinya supaya bos gua kagak marah-marah terus. Tapi dia untuk bisa procure, untuk bisa ngadain si alat, service, jasa, semuanya ini tadi yang lu punya, dia nggak bisa ngambil decision-nya sendiri. Dia ada mesti bilang ke manajer, mesti bilang ke bagian purchasing dan segala macamnya. Makanya dia tidak punya full authority. Itu mesti lu cek. Yang ketiga, hanya karena dia punya budget, dia punya authority, tapi dia ada need-nya atau enggak. Need-nya maksudnya apa? Beda sama yang intent tadi. Intent tuh lu minimal tahu gue siapa, lu problemnya apa, gimana caranya gue bisa nge-solve problem lu. Tapi need artinya gue punya kesakitan yang gue tahu 100% lu bisa solve. Tandanya apa? Kalau orang kita bisa identify dia punya need-nya. Lu bertanya, dia yang menceritakan bagaimana apa yang lu akan lakukan buat dia, service lu, produk lu, jasa lu ini tadi, itu bakalan nge-solve problemnya dia yang spesifik di sehari-hari. Dia yang cerita, itu tandanya. Dia sudah bermain-main sama jasa lu, produk lu tadi di dalam kepalanya dia sendiri, gimana hidupnya dia bakalan jauh lebih indah pas ketika dia sudah pakai service lu, produk lu. Itu maksudnya, need. Kalau intent tadi cuma ini kayaknya oke deh. Gua ngeliat pricing, kayaknya masuk deh. Ini kayaknya sesuai dengan teknologi yang butuhin. Tapi soal need-nya belum tentu. Need-nya itu mesti lu kualifikasi lagi di tempatnya si sale. Karena kalau nggak ada ini, tidak ada komponen terakhir, time. Nggak ada urgency. Gua aja nggak bisa ngebayangin ini bakal ngebantu hidup gue gimana ya. Gimana gue bakalan punya timeline ya gue nggak tahu. Bakalan ngebantu problemnya yang mana, sebesar apa, butuh budget berapa, gue nggak tahu. Karena gue nggak ada need. Makanya penting untuk lu kualifikasi budget, authority, need sama time. Tadi udah gue kasih contoh ya, masing-masing itu what it looks like di operasional lo. Jadi itu caranya untuk sales lo qualified. Maksudnya itu bisa lo bilang sebagai sales qualified leads, SQL. Dan itu beda ya sama MQL. MQL lo ngecek intent, minimal ada niat nggak? Minimal ada ketertarikan nggak? Kalau iya, PR marketing lo kelar.
bukan beban mereka lagi. Yang satu lagi adalah SQL. Tim sales lu yang masih ngecek. Karena kalau dia, si prospek lu, kagak bisa nih memenuhi 4 kriteria ini, pasti jebol, bolong. Atau lu siap-siap aja balikin mereka ke marketing untuk di nurture. Karena mereka belum benar-benar ready. Sekarang step yang ketiga, lu udah bisa ngebedain leads mana yang punya kualitas seperti apa karena lu udah punya step 1 tadi, proses kualifikasi. Yang kedua, lu udah punya juga caranya ngebedain MQL, Marketing Qualified Leads, sama SQL. Karena dua hal ini punya kualitas yang berbeda, kesiapan yang berbeda juga untuk beli jasa produk lo. By the way guys, kalau lu suka konten ini, lu bisa bantu channel ini bertumbuh. Gue owner Madya.id dan kami sedang dalam misi untuk mencetak 10.000 talenta lokal dengan gaji minimal 10 juta per bulan. Jadi kalau lu pengen terlibat dengan misi ini, tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman lu. Sekarang yang ketiga, lu butuh sistemnya supaya fair buat kedua belah pihak. Kalau misalkan lu nggak ada sistemnya, ini bakalan debat kusir di lapangan. Berapa kali lu pernah lihat tim sales, tim marketing ketemu di ruangan meeting, cuma debat doang. Keluar dari ruangan, nggak ada decision, nggak ada perubahan, tidak ada urgency untuk merubah proses, dan minggu depan mereka meeting lagi, ngomongin hal yang sama lagi. Karena nggak ada ground rules-nya, lu nggak punya sistemnya. Gitu kan, itu cuma opini aja, opini marketing. Gue udah kerja kok, gue udah ngedatengin sekian banyak, kualitasnya udah MQL. Sales bilang, iya terserah lu mau MQL, terserah mau volumenya sebanyak ini, gue kagak closing. Nah jadi gimana caranya buat lu menengahi kedua tim ini? Lu mesti punya sistemnya. Salah satu sistem yang gue pakai dulu pas di TikTok untuk ngegedein bisnisnya dari 300.000 USD sampai 30 juta, ada tim namanya Quality Assurance. Quality Assurance ini pihak yang diharapkan netral karena targetnya mereka, KPI-nya mereka adalah beresin semua volume sesuai dengan SOP. Maksudnya gini, tadi kan leads-nya udah masuk, udah jadi MQL. MQL tadi kan ada artinya, harus ada intent. Intent itu bakal di breakdown lagi sebenarnya. Dan dari breakdown itu tadi dimasukin jadi SOP. SOP-nya ini yang kemudian dicek sama tim Quality Assurance. Gimana cara ngeceknya? Setiap si marketing melakukan, mencatat lead ini adalah marketing qualified leads, itu ada kriteria-kriteria yang mereka mesti cek. Dan kriteria-kriteria ini tadi mesti ada evidence-nya, ada tandanya kenapa si leads ini kok bisa ditandain yes dia punya intent, yes dia udah ngecek pricing dan segala macamnya. Leads ini kemudian dicek sama si QA. Lu kalau bilang leads ini sudah sesuai dengan kriteria, mana evidence-nya, mana buktinya? Ini buktinya, oke, berarti beres. Itu baru satu tuh. Yang kedua mereka cek lagi, yang ketiga mereka cek lagi, dan seterusnya. Proses yang sama itu terjadi juga di sales. Mereka bilang, ya kok ini udah memenuhi 70% dari kriteria gua. Oke, mana buktinya? Dicek lagi sama tim QA. Dan karena ada pihak yang validator, yang third party dan objektif ini tadi, kedua belah pihak jadi bisa trust. Karena PR-nya mereka, KPI-nya mereka, kenapa mereka digaji dan dikasih insentif, itu bukan soal sales. Tapi lebih kepada mereka mengerjakan tugasnya dengan benar atau tidak sesuai dengan the book, SOP yang sudah disediakan sama manajemen. Jadi fair buat kedua pihak. Mereka bisa percaya sama satu pihak yang objektifnya tadi, bukan ke manajer mereka, tapi ke third party validator. Yang kedua, selain dari ada third party validator, lu perlu transparansi antara dua belah pihak. Artinya gini, MQL, marketing bilang leads-nya ini qualified. Oke, tapi sales perlu bisa untuk ngecek juga. Nggak cuma tim QA, tapi sales dibukain. Bukan berarti mereka harus ngecek juga ya. Kalau mereka nggak mau ngecek, atau mereka nggak punya waktunya, atau apa segala macam, terserah. Tapi yang penting ada akses, open akses, transparan. Kenapa masing-masing leads ini tadi gua tandain sebagai qualified. Dan sebaliknya juga, tim sales mesti ngebuka juga. Jangan takut, jangan nutup-nutupin gitu kan. Gue bilang ini qualified karena A, B, C, D. Dan dari sini sebenarnya kalau lu lakuin secara konsisten, lu bakal mulai ngeliat pattern. Kapan sih sales itu nandain budget qualified? Pas ketika orangnya bilang A, B, C, D. Kenapa sih dia bilang authority qualified? Ya karena dia bisa sebutin dia siapa, karena dia mungkin udah purchase produk serupa dengan harga sekian, dan dia adalah waktu itu purchasing-nya atau dia terlibat di prosesnya, makanya dia punya authority. Kenapa sih dia punya need? Kenapa sih dia punya time? Dan seterusnya. Kalau mau dihitung jumlahnya, rasionya dari minggu ke minggu juga bisa. Masing-masing pihak bisa ngecek, dan kalau dibutuhkan, mereka juga bisa ngecek ke third party validator-nya. Itu caranya supaya lu punya sistem yang bisa dipercaya sama semua orang di dalam bisnis lu, antara sales dan marketing ketemu ngobrol sepaham, itu beneran solid dan beneran ada fondasinya yang kuat. Intinya aja ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi di industri soal sales, marketing udah ngasilin banyak leads, sales kagak bisa closing, atau mungkin ngerasa revenue-nya nggak achieve targetnya, atau mungkin mereka komisi yang ngerasa kurang, itu perdebatan yang lumrah, sering banget terjadi. Dan sebenarnya ada cara untuk bisa menengahi mereka dengan menggunakan sebuah sistem yang bisa dipercaya sama semua orang yang terlibat. Karena sistemnya ini bergantung kepada objektivitas dan juga transparansi
transparansi. Jadi manajemen nggak perlu pusing, lu bisa kasih target ke marketing, lu bisa kasih target ke sales, dan biarin sistem yang bekerja buat bisnis lu.